Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayita Rahman Fauzia, mata kuliah Manajemen Strategi A, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan strategi apa yang harus dilakukan dalam contoh studi kasus berikut ini. Contoh studi kasus yang saya pilih yaitu di poin B, sementara aman. Singkat cerita dari studi kasus yang saya pilih yaitu mengenai sebuah yayasan anak yatim yang diberi dengan nama Geraha Aitam. Nah, dalam studi kasus tersebut, penulis menuliskan bahwa ia ingin yayasan tersebut bisa berkembang secara transformatif dan bisa kekinian, serta tidak meninggalkan basis agamanya. Nah, dalam yayasan tersebut terdapat beberapa anak yatim yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, daerahnya tersebut berasal dari daerah Surabaya, Jember, Cirebon, dan yang paling jauh itu ada yang berasal dari daerah Kalimantan. Dan dalam yayasan tersebut juga pernah mengalami berbagai masalah-masalah, di antaranya anak yatim yang ada tersebut tidak bisa bebas memilih makanan ketika ia sedang kelaparan. Yang kedua, mereka tidak bisa menikmati fasilitas yang nyaman seperti lembaga atau yayasan yang lainnya. Dan yang ketiga, mereka tidak tahu akan mereka di masa depan itu kayak seperti apa. Nah, berawal dari masalah-masalah tersebut, tidak lama kemudian akhirnya yayasan tersebut bisa mendapatkan kabar gembira sehingga masalah-masalah yang terjadi bisa segera teratasi. Nah, kabar-kabar gembira tersebut yaitu yang pertama, ada satu pengusaha yang rela memberikan mobil mewahnya digunakan untuk sebagai jaminan untuk meminjamkan modal ke suatu lembaga keuangan. Nah, yang kedua, kontraktor yang bertugas untuk merenovasi gedung yayasan tersebut bisa dilobi dalam masalah pembayarannya. Dan yang ketiga, salah satu perusahaan di Jawa Timur telah menghibahkan dana CSR-nya ke yayasan tersebut. Dan yang terakhir, itu ada sepasang suami istri yang memberikan uang sebesar 40 juta rupiah kepada yayasan tersebut pada saat yayasan tersebut mengadakan kegiatan amal. Nah, selain mereka yang membantu yayasan, ternyata ada lagi yang selama ini mendukung yayasan tersebut, yaitu dari para alumni self training, di mana mereka selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di yayasan tersebut. Nah, pada intinya, si penulis menginginkan anak-anak yatim yang di yayasan tersebut agar bisa lebih transformatif dan kekinian. Nah, kalau menurut saya, strategi apa yang harus dilakukan? Saya mengacu pada jurnal yang dituliskan oleh Bapak Iskandar Ritonga dan Ibu Isnaini dalam jurnal Elkis, kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, berikut contoh jurnal yang relevan dengan studi kasus di atas. Nah, ini kalian bisa cek di jurnal Elkis atau JIEB. Strategi menurut saya yaitu lebih menekankan pada sisi produktif. Kenapa saya memilih strategi tersebut? Karena kan si penulis menginginkan agar anak-anak yatim bisa menjadi lebih kekinian. Nah, kata kekinian kan tidak jauh dari kata zaman now. Nah, di era sekarang kan banyak anak-anak remaja yang lebih ke memproduktifkan skill pribadi masing-masing. Nah, tentunya dalam strategi memproduktifkan itu bisa melalui dengan cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Tentunya menumbuhkan jiwa kewirausahaan pun harus ada beberapa tahap-tahap yang dilalui. Yang pertama, memberikan modal usaha. Yang kedua, memberikan motivasi kepada anak-anak yatim tersebut agar dia bisa memiliki jiwa kewirausahaan di dalam hatinya. Dan yang terakhir, yaitu memberikan pelatihan skill dan memberikan kayak seperti praktek ke lapangan sehingga mereka bisa memahami bagaimana kegiatan berwirausaha, sehingga nanti ke depannya anak-anak yatim tersebut bisa lebih ke mandiri dan lebih sukses. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.